Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Ramadan 1443 Hijriah, bertepatan dengan 2022 Masehi, kita masuk episode ke-27 dan kita akan membahas sebuah tema yang pekan lalu sudah kita bahas juga. Kali ini akan masuk ke part kedua, yaitu berseri berburu berkah setiap hari. Khususnya di bulan suci Ramadan ini seperti apa dan bagaimana nanti akan kita bahas bersama guru-guru kita yang sudah hadir di studio KMTV untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Baik, Generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita sapa dulu guru kita yang sudah berkesempatan hadir, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Hayakallah Ustadz. Barakallah fiqh. Jazakallah khairsan untuk kehadirannya di studio. Kemudian Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustaz. Alhamdulillah khair. Baik, Generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita langsung saja kepada pembahasan. Dan untuk kali ini kita akan minta kepada guru kita untuk penjelasannya mengenai materi yang akan kita bahas untuk kesempatan hari ini. Kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala, kita persilahkan, falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jalla fi'ulah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sairil mala wa ashabihil kiram an-nubala wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jaza. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bittaqwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyir ashabul fadilah al-masyayikh Dr. Helmi Basri wa fadilat Dr. Hidayatullah Ismail
hafizakumallahu jami'an. Wa akhirna al-muqaddim li hadzal barnamij fadilatul Syekh Reynaldi Imran hafizahullahu taala wa sairi al-ikhwah al-amilina fi studiuhat Kampar Mengaji wa al-Idza'at Rabbani hafizallahu al-jami' min kulli su'in makruh. Pertama, izin Allah SWT kepada kita untuk kembali bisa bersua melalui udara di studio ini. Mudah-mudahan membuat kita bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan Allah meridainya menjadi majlis yang yuzkaru fihi ismu, yang disebut-sebut padanya namanya. Mudah-mudahan nama kita pun ikut tersebut pula di hadapannya, di kalangan para malaikat yang bersamanya. Oleh itu mari kita bersyukur atas segala nikmat tersebut, khususnya di bulan puasa yang sangat utama, yang sangat kita rindukan kebaikan dan pahalanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa yang tak terkira dan terhingga, mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan apa yang diinginkan Allah daripada kita, khususnya di bulan puasa Ramadan ini. Minta izin kepada dua masyayikh Asy-Syaikhain, biasanya majelis ini dibuka oleh beliau. Pagi ini insyaallah saya pula memulai. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Masih melanjutkan berseri, berburu berkah setiap hari. Pada pertemuan sebelumnya kita mengingatkan dan diingatkan oleh sebuah hadis Nabi SAW bahwa kaki seorang hamba pada hari kiamat tak akan bergerak. Artinya di sidang, di mahkamah ilahi, tidak akan bergerak sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kemudian tentang kekuatan dan tenaganya atau masa mudanya, untuk apa pula dia lalui. Harta, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia alokasikan. Dan tentang ilmu yang Allah karuniakan, untuk apa pula yang dia amalkan. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM merajut ilmu dan peradaban, ataupun yang melalui pemirsa yang menyaksikan melalui media Kampar Mengaji dan yang lain-lain yang bekerja sama. Ini menunjukkan bahwa nikmat yang 4 ini adalah nikmat yang sangat besar, dan dia juga karena dia besar maka pertanggungjawabannya juga amat besar. Sampai-sampai ini dipertanyakan kepada kita di akhirat. Nah, di bulan Ramadan adalah masa untuk mengalokasikan umur kita, masa muda kita, harta kita, ilmu kita untuk mengejar kesempatan yang Allah berikan
atau ketinggalan yang telah kita buat dan kita lakukan. Mungkin kita ketinggalan di hari-hari biasa, dikejar dan ditutupi di hari-hari yang penuh berkah, yaitu di bulan Ramadan. Atau untuk menambah penghasilan kita, karena memang kita akan ditanya apa yang kita bawa sampai ke akhirat nanti. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barakah, seperti kata Nabi SAW, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kalau merujuk makna dari al-barakah adalah kathratul khair, ziyadatul khair wa nama'uhu, yaitu banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan berkembangnya kebaikan. Jadi banyak, tumbuh terus, dan berkembang. Tumbuh, mekar, berkembang, bisa dibibitkan. Dari satu nikmat, melahirkan nikmat-nikmat yang lain, yang tumbuh dan berkembang serta bertambah. Dan itu di bulan Ramadan. Sampai Allah SWT hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Subhanallah, dengan Allah ini tidak pernah kita rugi kalau berdagang. Satu kebaikan, 10 kebaikan dilipat gandakan. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau di persentase itu 70.000 Ustaz ya. Apa jarang itu hitung persentase. Nah, 70.000%. Yang 1000% saja. Bahkan kita untuk 20% kadang sampai berebut, dan persaingan yang tidak fair kadang untuk mendapatkannya. Padahal hanya untungnya 5%, 10%, 10%. Ini tidak. Dengan Allah SWT 1000%. Sampai 70.000%. Bahkan kata Allah SWT dalam puasa dikhususkan. Ini min barakati Ramadan, Allah khususkan. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, dan aku yang akan, karena dia hanya untukku dan aku yang akan balasnya. Untukku di sini litasyrif, untuk memuliakan orang yang berpuasa, bukan karena Allah membutuhkan puasa. Dalam hadis qudsi dijelaskan, andainya orang dahulu sampai orang paling terakhir dari kalangan jin dan manusia qamu ala sa'idin wahid fayas'alu kullu wahidin mas'alatah fa'utiya kullu wahidin su'lah ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Andainya awal manusia sampai akhir manusia, awal jin sampai akhir jin berkumpul di suatu tempat, masing-masing meminta apa yang dia minta, lalu diberikan masing-masing semuanya apa yang dia minta, itu tak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Illa kama udkhilal mikhyatu fil bahr, kecuali seperti ketika penjahit jarum dimasukkan ke dalam air samudra yang luas, apa yang bisa terangkat dengan itu? Tidak berkurang sama sekali. Tapi Allah SWT menisbatkan fa innahu li, untukku, untuk tasyrif, untuk memberikan barakah, kekhususan bagi orang yang berpuasa. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Sekarang kita mengokohkan hal ini. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan yang banyak ini? Ibarat suatu pekerjaan besar. Biasanya seseorang akan membuat konsep, dan yang pertama yang akan diperhatikan adalah pertama studi kelayakan. Yang kedua, apa hasil yang bisa dicapai. Nanti di tengah-tengahnya ada at-tatbiq, pelaksanaan, kemudian ada mutaba'ah wa muraqabah, kemudian ada yang namanya muraja'ah atau muhasabah, evaluasi. Jadi ada, kalau ilmu manajemen ada 5, tapi yang pertama sekali dipikirkan pertama kali adalah studi kelayakan. Ini layak
atau tidak? Yang kedua, kalau layak, apa keuntungan yang didapatkan? Dan di dalam pelaksanaannya ada aplikasi, kemudian ada pengawasan, kemudian ada evaluasi. Alhamdulillah kita sudah jalan 15 hari, garis miring 16 hari, garis miring 17 hari. Ya karena memang satu Ramadan kita tidak sama. Ini jangan-jangan ini juga menghalangi keberkahan. Karena di antara keberkahan bulan Ramadan adalah menyatukan kita. Menyatukan hati kita. Kebersamaan, persatuan kesatuan kita. Tapi kalau ternyata Ramadan belum berhasil menyatukan, ini mungkin Ustaz Helmi nanti akan membicarakan masalah ini, ma'alatu af'alil ibad. Karena memang takhasusnya beliau. Apalagi bukunya baru terbit, teori ma'alatul af'al. Kalau ternyata nanti menggunakan metode yang tidak sesuai atau kurang sesuai atau mungkin bagus tetapi tidak pada tempatnya, hasilnya tentu berkaitan dengan ma'alatu al-af'al, mungkin akan dibahas, akan lebih spesifik oleh beliau. Nah, dari sini kami teringat pada hadis Nabi SAW yang sering kita baca, dan ini tidak mungkin kita lupa. Dan sekarang kita aplikasikan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallah. Ma'asyiral mustami'in wal musyahidin wal musyahidat wal mustami' rahimanillah wa iyyakum jami'an. Lihat, perhatikan bahasa Nabi sama. Sama Ramadan imanun wa ihtisaban. Qama Ramadan imanun wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Allah, lafta. Kalau menurut orang Arab ini lafta ajibah. Lafta labudda an naqif 'alaiha wuqufa tawila. Imanan wa ihtisaban. Ini adalah studi kelayakan. Layak pekerjaan ini dilakukan. Kemudian tujuannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosanya yang terlalu dan akan yang telah lalu. Maaf. Yang telah lalu. Allah. Ada 4 orang sahabat atau 4 pemuda, 3 tabi'in, 1 sahabat. Duduk di Hijr Ismail, bersandar ke Ka'bah. Fatamanna kullu wahid minhum. Tamannu. Masing-masing bercita-cita. 1 bercita-cita menjadi ulama besar. Urwah ibn Zubair. Jadi dia 1 dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. 1 bercita-cita jadi khalifah. Abdullah ibn Zubair. Tercapai cita-citanya jadi khalifah. 3 Mus'ab bin Zubair. Bercita-cita jadi gubernur di Irak dan menikah dengan 2 gadis cantik dan cerdas. Gadis cece. Nah, cantik dan cerdas. Tercapai cita-citanya. Coba lihat kaum muslimin. Allah SWT tunjukkan ke kita, memang sahabat itu selalu di atas. Coba, masing-masing bercita-cita, ada jadi khalifah, jadi ulama, jadi apa. Ada 1 sahabat, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Ma'asyar kiram, lihat, sahabat memang selalu lebih. Apa cita-citanya? Ayyughfarali. Saya bercita-cita dosa saya diampuni. Allah. Sederhana bunyinya, tapi luar biasa gemilang dan cemerlangnya. Dosa saya diampuni. Beliaulah
yang ketika akan meninggal menangis. Ditanya, rahimakallah ya Aba Abdurrahman, anta man anta? Wa qad radi anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abuka khafa minhu syaitan. Abdullah bin Umar min az-zuhad kibar, bal min kibar az-zuhad as-sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi menangis. Apa tangisan beliau? Mallazi abkak? Qala ma ahzan ala firaqid dunya illa ala thalatha. Saya tidak bersedih meninggalkan dunia ini kecuali karena 3. Lalu dia boleh sebutkan salah satunya adalah dhama'u al-hawajir. Dhama'ul hawajir, yaitu dahaga di musim panas. Karena beliau adalah yang senantiasa menjaga puasa, bukan wajib, puasa sunat. Allah. Ini yang membuat dia menangis karena akan berpisah dengan amal ini. Apa sebab? Karena dia tahu man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar 70 kharifa. Siapa yang puasa sehari fi sabilillah, ini sunat. Bagaimana dengan yang wajib? Allah jauhkan ukanya dari api neraka 70 tahun atau 70 musim. Ma'asyiral kiram al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat, imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisab. Kemudian apa capaiannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Lihat, Allah Subhanahu wa taala jadikan al-maghfirah adalah peringkat tinggi yang dicapai oleh orang bertakwa, yang karena kita berpuasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Subhanallah, mulai maghfirah dulu, karena maghfirah itu adalah segala cacat kita ditutupi. Baru datang jannah, baru datang hadiah. Sebab kalau dapat hadiah ternyata kejuaraan kita cacat, juga tidak bagus. Juara 1 si fulan tapi merahnya 5, disebut lagi Ustaz, merah 5. Berarti dia juara karena yang lain rendah-rendah. Jadi di antara yang tak pandai, dia yang paling pandai mungkin itu. Ini enggak. Pokoknya juara tanpa celah. Juara tanpa celah. Dia sudah berhasil dan ditutupi dosa-dosanya. Nah, ini kaum muslimin. Nah, bagaimana pencapaian ini dapat? Mesti imanan wahtisaban. Iman dan wahtisaban ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau kita gali maknanya, pertama, imanan billahi wa tasdiqan bi rasulih, iman pada Allah dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari situ lahir ilmu yang sahih, berbuah amal yang saleh. Pada kesempatan ini saya coba menggali salah satunya. Yang 2 bagi sama masyayikh ini nanti insyaallah. Ya, mungkin kembali kepada ma'alat al-ilm as-sahih wal amal as-salih, mungkin Kiai Haji Dr. Helmi mungkin. Kemudian untuk yang kedua, tasdiqan bima ja'a fihi Rasulullah SAW fi umur siyam, dan kita tidak bergerak ke selainnya kecuali mengikuti sang juara yang tak pernah terkalahkan. Tentu kita akan mengikutinya, karena nanti kalau tidak mengikutinya, ma'alatnya nanti akan lain. Seperti yang sudah kita alami hari ini, yaitu hari ke-17 garis miring ke-16 garis miring ke-15. Semoga Allah SWT menerima semuanya dan memaafkan yang keliru di antaranya. Ya, kalau kita yang keliru, kita istighfar. Kalau saudara kiri yang keliru, kita istighfar untuk mereka. Dan kita berikan kepada masyarakat obat-obat penenang, paracetamol. Tapi jangan setiap tahun paracetamol, Ustaz.
nanti timbul penyakit komplikasi. Ya, komplikasi masalahnya. Ini tidak bagus. Nanti akan dibahas lebih spesifik oleh Kiai Haji kita yang memang mutakhasis dalam masalah ini. Ma'asyiral kiram. Imanan billah. Mada ya'ni kaum muslimin? Satu, bahwasanya ini betul-betul perintah Allah. Betul-betul perintah Allah. Kalau bukan karena perintahnya, baik melalui kitabnya maupun melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa berpuasa ini. Sebab berapa banyak orang jahiliyah beribadah menurut yang mereka ciptakan sendiri, semuanya tertolak. Jadi Allah SWT telah memilihkan untuk kita bulan Ramadan ini di antara sekian bulan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yang telah mencipta dan telah memilihkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, datang rasa syukur dalam hati kita, yaitu memujinya atas nikmat ini, kemudian mencintainya karena dalam hati kita hadir selalu nikmat ini. Berapa banyak orang kaum muslimin tidak mendapatkan Ramadan tahun ini, bahkan ada yang meninggal di malam pertama Ramadan. Mudah-mudahan dia dapat dengan niatnya, besoknya dia sudah tiada dan tidak bisa melakukannya. Ada yang sepekan, ada yang sehari, 2 hari dan sebagainya. Dulu sama-sama berdoa, ya Allah, Allah balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, tapi tidak juga Allah berikan. Nah, ini nikmat dari Allah SWT. Allah menentukan. Tidak bisa kita mengatakan, Ramadan kan ramai sekali orang puasa, saya pilih saja nanti di bulan yang lain. Tidak. Allah yang aturkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua, bahwa kita berpuasa ini hanya karena Allah SWT. Karena Allah tidak menerima dari kita kecuali yang ikhlas karenanya. Hanya karena Allah SWT. Kalau tidak mungkin kita diterima amal kita. Makanya orang yang beramal karena riya, nanti juga Allah umumkan riyanya. Man ra'a Allahu bihi, wa man samma Allahu bihi. Siapa yang cari popularitas, siapa yang perlihatkan riya dan ingin disebut-sebut, nanti Allah SWT akan perlihatkan itu. Tidak, Allah tak terima minal amali illa ma kana liwajhi khalisan, kecuali yang hanya ikhlas ingin mendapatkan pahala darinya. Oleh karenanya yang ketiga, mesti kita mengharap pahala dari Allah SWT. Bukan hanya sekedar puasa, tapi ada harapan. Ya, sebagian kan ada yang mengatakan saya berpuasa bukan karena takut masuk neraka, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena ingin pahala. Ini sudah dijelaskan oleh Ki Haji Helmi dalam kajiannya. Ini tidak ada tuntunan yang seperti ini. Nabi sendiri apa katanya? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna min qawlin aw amal wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi SAW takut ke neraka, ingin masuk surga, dan ini yang diajarkannya kepada kita untuk meminta itu. Dan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, banyak ayat dan hadis yang mengatakan kita mesti beribadah karena mengharapkan dari Allah SWT. Harapan yang memang disyariatkan, bukan kita membuat-buat sesuatu yang tidak disyariatkan. Jadi harus ada beribadah karena Allah, beribadah hanya karena Allah, beribadah karena melaksanakan perintah Allah, kemudian beribadah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir nanti keberkahan-keberkahan. Kita bersyukur, syukur itu menambah nikmat, bertambah kebaikan. Kita khusus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar kiram, kalau ada orang yang bekerja pada kita dan terlihat bagaimana konsisten dan loyalitasnya pada kita, ma'asyar kiram, kira-kira kita sayang atau tidak? Sayang kepadanya. Bahkan akan kita siapkan
berbagai keistimewaan untuknya, penghargaan, apresiasi, bonus, cuti dan sebagainya. Tapi kalau orang tidak beramal setengah hati untuk kita, setengah hati, sebentar pegang handphone, sepegang pergi jalan dan sebagainya. Jangankan untuk beri bonus, kasih cuti tidak mau kita. Allah SWT ketika melihat kita, yakni andainya Allah mengetahui hati kita itu menghendaki kebaikan dan jujur kepadanya, Allah beri apa yang kita inginkan. Walaupun kita tidak man talaba atau man sa'alallaha asy-syahadata sidqan min qalbihi razaqallahu ajra asy-syahadati walau mata ala saririh. Siapa yang minta kepada Allah mati syahid dan itu jujur dalam hatinya, Allah berikan dia pahala mati syahid sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah SWT kalau tahu bahwa iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Nah, Allah kalau tahu kita dalam hati kita kebaikan, maka Allah berikan kebaikan lebih daripada apa yang kita kerjakan. Dan Ramadan kaum muslimin hari yang Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Tetapi ingat, lillah. Jadi lelah kita lillah, sehingga menghasilkan segala kebaikan itu, dan yakini bahwa ini perintah Allah, bukan keinginan saya sendiri. Bahwa saya hanya mengharap pahala dari Allah, yang lain tidak bisa memberi. Dan saya mensyukuri Allah telah memilihkan dan telah memberikan saya taufik untuk ini. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan itu, dan lakukan itu setiap hari, setiap saat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan untuk kita. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya takut kalau terlalu panjang habis waktu untuk kedua masyayikh, rugi kita tidak mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluannya, pembukanya. Kita akan lanjutkan penjelasan dari guru kita. Kita akan dengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para masyayikh, Dr. Dasman, Dr. Diatullah, saudara kita Roy yang selalu setia, ikhwah yang ada di studio, serta para pendengar dan para pencinta yang sedang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Tak henti-hentinya kata syukur dan pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita lantunkan, karena memang tidak pernah ada tempat dan waktu di mana kita di saat itu tidak bersama nikmat Allah. Oleh karena itu tugas kita adalah bersyukur, dan mudah-mudahan syukur kita itu membuat kita semakin yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang tidak bisa hidup tanpa Allah. Salawat dan salam juga kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu bisa membuktikan pengakuan cinta kita kepada beliau, karena kita ini adalah orang-orang yang selalu mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi cinta itu bukanlah hanya sekedar lipstik, hiasan bibir saja, tetapi cinta itu adalah sesuatu yang perlu dibuktikan. Dan salah satu dari bukti cinta adalah pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka mari sama-sama kita korbankan segala-galanya, sebagaimana Rasul juga telah mengorbankan segala-galanya dalam membela agama Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, tema kita pada pagi hari ini adalah berseri, berburu keberkahan atau berburu berkah pada setiap hari. Tema ini memang sangat tepat untuk kita bahas pada bulan ini, bulan Ramadan. Sebuah bulan yang memang detik-detik waktunya merupakan mausimut ta'ah. Detik-detik waktu yang ada dalam bulan Ramadan itu semua akan menjadi kebaikan yang berlipat ganda. Oleh karena itu, salah satu dari bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, khususnya adalah orang-orang yang beriman, ketika mereka diizinkan untuk menikmati mausimut ta'ah itu, musim-musim ketaatan. Dan musim-musim ketaatan itu bervariasi. Ada yang musim ketaatan yang sifatnya harian, ada yang musim ketaatan itu yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang tahunan, bahkan ada yang diberikan oleh Allah dalam bentuk kewajiban yang hanya sekali dalam seumur hidup. Untuk Ramadan itu adalah mausimut ta'ah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tahun. Sekali dalam setahun dihadirkan bulan Ramadan. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang memang masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati musim-musim ketaatan itu. Dan betapa ruginya orang-orang yang kalau seandainya sudah memasuki musim ketaatan itu, mereka malah mengabaikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan itu. Dan pada kebiasaannya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, pada kebiasaannya, pada umumnya, waktu-waktu yang terbaik dari musim taat itu ada pada bagian akhir. Itu kata Ibnu Rajab, pada umumnya gitu Ustaz ya. Umpamanya hari Arafah. Hari Arafah itu adalah mausimut ta'ah, satu hari yang hanya ada satu kali dalam satu tahun. Hari Arafah. Yang terbaik kapan di antara hari Arafah itu? Pada bagian akhir. Lebih baik daripada bagian awalnya. Oleh karena itu memanfaatkan waktu di akhir pada hari Arafah itu adalah kesempatan yang sangat mulia, dan doa-doa diijabah dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di malam hari umpamanya itu ada mausimut ta'ah, dan yang paling afdal mausimut ta'ah itu ada pada bagian akhir. Itu akhir dari malam kita. Sehari kita berpuasa itu semua juga adalah mausimut ta'ah. Dan akhir dari waktu puasa kita itu adalah merupakan waktu yang paling baik untuk berdoa. Maka menjelang berbuka itu adalah saat-saat di mana kita diminta untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang kita lihat kita sering terpedaya oleh hal-hal lain, sehingga kebaikan-kebaikan itu kita bisa tinggalkan. Kadang sudah habis, sudah mau hampir berbuka, masih aja di jalanan, belum selesai mencari perbukaan. Padahal tentangannya sudah banyak gitu, tapi masih aja ada yang mau dicari yang belum dia dapatkan gitu. Padahal nanti kadang nggak juga dimakan gitu. Sementara itu adalah mausimut ta'ah yang ada pada bagian akhir yang terbaik. Ramadan ini secara keseluruhan itu mausimut ta'ah, dan yang terbaik kapan? Ada pada bagian akhir. Maka 10 terakhir Ramadan adalah saat-saat di mana paling baik. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah,
dikarenakan oleh ini adalah musim ketaatan, ketaatan itu sebenarnya harus setiap saat. Tapi ada musim-musim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian musim itu mengembalikan apa yang luput dari kita. Untuk memunculkan kembali semangat. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Ramadan itu atau musim ta'ah itu bagaikan mahattah imaniyah. Mahattah imaniyah litazawud. Itu semacam terminal iman. Atau stasiun. Stasiun iman yang akan selalu mencas kembali keimanan kita. Karena barangkali kita sudah dilupakan oleh urusan dunia kita membuat kita menjadi lupa dan berbagai macam kebaikan. Lalu Allah berikan musim-musim ketaatan itu, di mana tujuannya adalah untuk mengembalikan kembali semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita lihat umpamanya, sholat yang 5 waktu, itu musim ta'ah, itu musim-musim ketaatan untuk tajdid al-ahdi wal iman. Memperbaharui kembali keimanan kita. Kita awali hari kita dengan sholat subuh. Kita setelah sholat subuh kita akan mengerjakan berbagai hal dalam urusan dunia kita. Yang ke pasar, yang ke kantor, yang ke kebun. Semua sibuk dan urusan dunianya. Tetapi ketika datang waktu zuhur, Allah minta kita kembali untuk dekat-dekat dengan Dia. Kabulkan panggilan Allah. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, itu sesungguhnya adalah mausimut ta'ah. Barangkali jeda waktu dari subuh sampai zuhur kita sudah dilalaikan oleh banyak hal. Barangkali juga mungkin kita sudah terjebak kepada berbagai macam bentuk kesalahan dan dosa. Mungkin menipu orang, mungkin mengambil hak orang lain, atau mungkin memfitnah, mungkin berkata kotor, berbohong dan lain sebagainya. Tapi Allah ingin kita kembali kepadanya. Maka antara sholat dengan sholat, antara Jumat ke Jumat, antara umroh ke umroh, antara Ramadan ke Ramadan, apa kata Rasul? Kafaratun lima bainahuma. Itu sebagai penebus di antara keduanya. Sebagai penebus untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara keduanya. Luar biasa musim ketaatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar akan menjadi mahattah imaniyah, stasiun iman, untuk kemudian mencas kembali, menyegarkan kembali keimanan kita. Menghapus, bukan sekedar menyegarkan, tetapi melupakan, menghapus apa yang sudah terjadi. Oleh karena itu tadi 3 hadis yang sudah disampaikan oleh guru kita, man sama, man qama lailatul qadr. Ujungnya semuanya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Apalagi yang kebahagiaan yang lebih besar daripada dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun kemarin kita Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Ma baina Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, Ramadan yang sekarang ini, itu akan menebus kesalahan di antara 2 Ramadan yang kemarin. Berapa kira-kira dosa, berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan? Itu tidak terhitung itu. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu. Jangankan dalam setahun, sehari aja berapa kira-kira dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa hati yang kadang suka membenci dan lain sebagainya. Tetapi itu semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa terhapus. Bahkan kalau seandainya benar-benar hamba Allah itu memohonkan, mengharapkan keampunan dari Allah, pintu maaf Allah itu selalu terbuka untuk berbagai macam bentuk dosa, hatta walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa itu sama banyaknya dengan buih di laut. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari sama-sama kita sadari
Kita sekarang sedang berada pada waktu yang termahal dalam kehidupan kita. Waktu di situ ada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana kita bisa membuat kita menjadi lebih baik. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh guru kita, yang namanya al-barakah itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berburu berkah itu sesungguhnya adalah kita memburu sesuatu yang akan membuat kita semakin taat kepada Allah. Memburu sesuatu yang akan membuat kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya adalah sekarang ini. Ketika umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan sekarang ini, itu tandanya Allah menginginkan agar kita menjadi lebih baik, agar kita ambil semua bentuk keberkahan-keberkahan yang disediakan itu. Jangan diabaikan, jangan luput. Betapa bodohnya kita kalau seandainya mengabaikan sesuatu yang memang sangat menarik, dan itu untuk urusan akhirat. Kita dalam urusan dunia saja kita bisa maksimal untuk mengejar hal-hal yang kalau umpamanya ada promo, promo di swalayan apa gitu kan, ada produk yang harganya kalau biasanya harganya mahal tapi sekarang harganya murah, lewat kita di situ, itu hampir semua orang akan berhenti dia kalau tahu dia apa yang ada di dalam itu adalah yang dia butuhkan. yang selama ini didapat dengan harga yang mahal tapi sekarang dengan harga yang murah. Maka Ramadan ini sesungguhnya adalah bulan mudha'afatul a'mal, bulan di mana pahala-pahala amal-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kelipatannya itu di luar daripada hitungan kebaikan 1:10. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis qudsi itu saja, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, atau illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa di luar hitungan yang tadi itu. Karena puasa itu khusus untuk Allah dan hanya Allah yang tahu berapa pahala yang akan dia berikan. Berarti kalau seandainya bersedekah itu bisa menjadi 700. Kalau puasa berarti di luar hitungan itu bisa menjadi lebih, karena hanya Allah yang membalas. Maka ketika ada ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ada di antara ahli tafsir yang menafsirkan kata sabiruna itu dengan saimun, puasa, karena puasa yang benar-benar membangun kesabaran. Baik, ikhwati fillah, kalau kita berburu, kita berikan contoh, umpamanya ada orang pergi berburu ingin mencari rusa. Kira-kira apa yang akan dia persiapkan untuk mendapatkan rusa itu? Tidak mungkin dia masuk ke hutan tidak bawa apa-apa, tidak bawa perangkapnya, tidak bawa alatnya. Sekarang kita ingin berburu keberkahan di dalam bulan Ramadan. Apa yang harus kita miliki untuk mendapatkan keberkahan itu? Karena kalau tidak punya perangkapnya, 5 ekor pun rusa di depan kita itu tidak bisa kita tangkap. Mau dikejar rusa, itu jauh lebih kencang. Iya. Jadi tapi ketika dia bawa berbagai macam bentuk perangkap untuk menangkap rusa itu, yakinlah satu demi satu rusa itu akan dia tangkap. Di sudut sana ada rusa, dia sudah siapkan pula perangkapnya. Di sudut sebelah sana ada pula induk rusa yang lebih besar lagi. Dia akan letakkan perangkapnya dan dia akan mendapatkan rusa itu. Nah sekarang waktu-waktu Ramadan ini keberkahan semua. Mulai dari pagi sampai pagi kembali. Bagaimana caranya agar semua berbagai keberkahan itu bisa kita dapatkan? Tentu harus ada alatnya, harus ada perangkapnya. Apa yang harus kita lakukan? Dan keberkahan itu datang dari mana? Kalau umpamanya kita baca hadis Nabi,
Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Ini sesungguhnya adalah isyarat dari Rasulullah SAW, hal-hal sisi-sisi dalam kehidupan kita yang akan benar-benar memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita. Ada kesehatan sebelum nanti kita sakit. Ada harta kekayaan sebelum nanti kita jatuh miskin. Ada umur muda yang sebelum nanti dia sudah tua. Maka ini semua sebenarnya itu gambaran perangkap-perangkap untuk mendapatkan berbagai keberkahan dalam bulan Ramadan. Mungkin kita mendapatkan keberkahan melalui harta yang kita punya. Mungkin kita mendapatkan keberkahan melalui kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita mendapatkan keberkahan melalui ilmu yang kita punya. Kita mendapatkan keberkahan melalui fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang berbeda untuk masing-masing orang. Ada orang yang dilebihkan ilmunya kurang dari sisi harta. Ada orang yang dilebihkan hartanya kurang pula dari sisi ilmu. Ada orang yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi fisiknya kuat. Jadilah dia relawan-relawan kebaikan dalam bulan Ramadan. Maka variasi dari kelebihan yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dan untuk memberikan peluang kepada semua orang agar bisa mendapatkan keberkahan dari sisi yang dia bisa. Syukur-syukur kalau seandainya ada banyak pintu keberkahan yang diberikan oleh Allah pada diri dia. Tapi kalau tidak, apa yang kita punya? Apa yang kita bisa? Itu yang harus kita manfaatkan. Selagi kita berada dalam bulan Ramadan, berikan kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Dan itu sebenarnya adalah pintu keberkahan bagi kehidupan kita. Tidak mungkin orang tidak punya satu pun bentuk kebaikan yang ada pada diri dia. Semua orang pasti akan memiliki, tapi hal yang berbeda. Maka yang dilihat itu kan bukan besar, tetapi keikhlasan dan pengorbanan. Hadis Nabi mengatakan juga, ittaqun nara walau bisyikki tamr. Jagalah dirimu dari nerakanya Allah meskipun dengan sebiji, bahkan sebiji itu dibelah dua pula. Berarti bisa menjaga diri dengan itu. Kalau memang itu yang dia bisa. Ada juga sabaka dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham itu bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Kalau kita bawa kepada logika dan matematika kita, kayaknya nggak mungkin lah yang 1 dirham bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Tapi ternyata kalau kita lihat apa yang ada pada hadis itu dan apa yang diberikan penjelasan oleh para ulama, ternyata yang mensedekahkan 1 dirham itu dia hanya punya 2 dirham. Berarti dia mensedekahkan separuh dari harta dia. Itu tidak mudah itu mensedekahkan separuh harta itu. Tapi yang mensedekahkan 100.000 dirham, ternyata di rekeningnya ada 1 triliun. Maka yang dinilai adalah pengorbanan dalam beribadah. Pengorbanan dalam beribadah itu ya, itulah yang akan kita sumbangkan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah keadilan Allah. Keadilan Allah untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ibadah bagi orang-orang yang tidak sampai pada posisi mereka. Ada orang kaya, bisa dia bersedekah. Alhamdulillah, itu satu kebaikan yang diberikan oleh Allah. Tapi ada orang miskin yang tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan fadilah bersedekah itu? Ternyata agama sudah membimbing kita. Bagaimana caranya? Dengan bertasbih, berzikir setelah sholat itu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ternyata itu adalah sama dengan fadilah bersedekah.
Kan begitu orang-orang miskin yang datang menemui Nabi Ustaz ya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu apa namanya itu, mereka punya pahala yang begitu besar, sementara kami ini apalah ya Rasul, kami tidak bisa berbuat seperti mereka lakukan. Kata Rasul, maukah kalian saya tunjukkan cara agar mendapatkan kebaikan sama seperti mereka? Mau ya Rasulullah, katanya. Ditunjukkan oleh Nabi, ucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir 33 kali setiap selesai sholat. Betapa bergembiranya lah orang-orang fakir tadi berzikir setelah selesai sholat, karena mereka mengharapkan fadilah yang tidak bisa mereka lakukan seperti orang-orang kaya. Ternyata selesai berzikir tengok kiri kanan, orang kaya tadi berzikir juga. Ngadu pula dia sama Rasul, ya Rasulullah, tetap aja orang kaya itu banyak pahalanya Rasul, mereka juga ikut zikir sebagaimana kami zikir. Apa kata Rasul? Zalika fadlullahi yu'tihi liman yasha. Enggak usah sibuk dengan itu karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalian enggak usah sibuk ngurusin itu, enggak perlu itu, amal kalian aja sibukkan. Nah, maka dalam kehidupannya sebenarnya enggak ada istilah iri, enggak boleh kita iri. Ada orang umroh berkali-kali, ya alhamdulillah Allah mudahkan bagi dia. Kita yang enggak punya umroh ini apa? Sholat nanti setelah subuh, duduk berzikir sampai waktu isyraq. Sholat 2 rakaat. Insya Allah mendapatkan pahala tamatan. Cuma status hadisnya mungkin seperti apa, mungkin Ustaz Dasman yang bisa apa. Tapi itu satu apa namanya, riwayat yang sudah biasa kita dengar. Ya, mungkin mereka umrohnya 5 kali dalam setahun. Kita bisa setiap pagi mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala. Jadi tidak dengan menyibukkan, memikirkan kelebihan yang ada pada orang lain, tetapi dalam Ramadan ini kita sibukkanlah diri kita untuk melakukan apa yang kita bisa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, untuk berburu keberkahan dari Allah, sehingga jadilah berseri itu. Kita berburu keberkahan dalam setiap hari, dan itu sangat mungkin sekali untuk kita lakukan. Satu hal yang ingin saya sampaikan dalam diktat kita pada kali ini, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang jangan pernah ditinggalkan, adalah doa. Doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah, itu ada pada doa. Dan Ramadan ini sungguhnya adalah bulan di mana kita berpeluang yang sama untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meminta apa saja yang kita inginkan. Mintalah kebaikan-kebaikan akhirat kita, mintalah kebaikan-kebaikan dunia kita. Kita mau apa lagi sebenarnya ini? Kita adalah hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan semua pintu kebaikan. Mau akhirat kalian, mau dunia, doa sama Allah. Mohon sama Allah. Bolehkah kita berdoa untuk meminta dunia? Umpamanya sehat. Sehat itu kan dalam persoalan dunia. Boleh-boleh saja. Enggak apa-apa, silakan. Cuma yang perlu ada dalam doa kita itu adalah yakin dengan apa yang kita minta. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin dengan doa kalian itu akan diijabah oleh Allah. Jangan kita berdoa tapi ya mau kabulkanlah, kalau enggak ya itu urusan Allah. Ini tidak bisa. Yang penting saya berdoa. Nah, berdoa ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin dalam berdoa ini harus ada. Karena yakin itu bagian dari iman. Dan doa itu kan saat dimana kita menghina diri kita. Jadi doa itu dimana kita menghina diri kita di hadapan orang atau di hadapan yang tempat kita berdoa. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Berdoa pada kuburan, berdoa kepada kuburan kiai-kiai keramat dan lain sebagainya. Padahal tidak ada yang ke keramat itu. Sekarang mereka
berdoa ke situ, berarti mereka sedang menghina dirinya di hadapan kuburan itu. Maka tidak boleh dilakukan. Doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu kisah nyata yang ditulis oleh Dr. Ali Hamadi, terjadi di Riyadh. Kisah nyata, doa dan Allah kabulkan. Doanya itu adalah seorang istri yang selalu merindukan untuk memiliki rumah, ingin mendapatkan rumah. Dalam Ramadan itu setiap mau berbuka, diajaklah oleh istri tadi anak-anaknya untuk memohon kepada Allah. Doanya adalah Allahumma a'tina baita milkin amamahun nahar. Ya Allah, beri kami rumah pribadi, depannya sungai. Depannya sungai. Istri ini berdoa, anaknya mengulang-ulang juga doa itu. Suaminya ketawa-ketawa. Masa doanya minta rumah, depannya sungai? Kalau bahasa Ustaz Dasman, jambalai coyo kau ini. Jambalai coyo dinya. Masa kita hidup di padang pasir, lalu doanya minta rumah, di depannya ada sungai. Apa kata istrinya? Saya tidak mau tahu. Yang saya ingat hanya satu saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepada saya akan kabulkan. Lalu kata istrinya, dan saya yakin dengan ayat ini. Setiap berbuka, habis Ramadan, selesai Ramadan, apa kata suaminya? Mana rumah tuh? Sambil agak mencandai istrinya. Mana rumah yang diminta? Nggak peduli saya, pokoknya Allah pasti akan kabulkan. Karena dia yang bilang ud'uni astajib lakum. Lalu puasa 6 Syawal. Selesai puasa 6 Syawal itulah keajaiban itu terjadi. Kebetulan di sore harinya suaminya buru-buru ke masjid untuk sholat asar, dan dia yang pertama masuk ke dalam masjid di waktu asar itu. Tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki. Dia tidak kenal itu siapa orang itu, tapi dia ternyata adalah min asriya Riyadh, itu kata buku itu. Orang kaya yang ada di Riyadh. Dia bilang begini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasalah sapa menyapa. Dia bilang, saya punya 2 rumah yang saya tidak membutuhkan. Satu rumah untuk orang tua saya, tapi yang satu lagi saya sepakat bersama istri saya untuk memberikan rumah itu kepada orang pertama kali yang kami temukan di waktu ini. Maka karena kamu yang pertama yang saya lihat, maka rumah itu menjadi milik kamu sekeluarga. Sampai di rumah diceritakan kepada istrinya. Kata istrinya, kan? Kata istrinya. Kata yang punya yang kaya tadi, duna mukabil, tanpa ada biaya apapun. Tapi kalau kamu mau memberi juga, silakan beri seberapa kamu ada. Akhirnya dikumpulkanlah mereka uang-uang yang ada, karena istrinya bilang begini, rasanya tidak enak juga kalau kita mau nerima saja tanpa memberikan sedikit pun. Setelah dikumpulkan, ternyata ada 7.000 rial, 7.000 itulah yang dikasihkan ke orang tadi untuk kemudian mereka menempati rumah itu. Setelah mereka menempati rumah, istrinya masih belum puas. Karena doanya apa? Rumah, di depannya ada sungai. Tapi sekarang tidak ada sungai. Ini tidak mungkin nih katanya. Komplain dia. Diteleponnya salah seorang ustadz, salah seorang syekh yang ada di Riyadh. Dibilangnya, ya syekh, saya selama Ramadan doa saya adalah ini. Karena saya ingat firman Allah, ud'uni astajib lakum. Alhamdulillah rumah itu sudah kami dapatkan. Cuma sungai yang tidak ada. Tersenyumlah syekh tadi itu, dan kagum syekh itu dengan keyakinan seorang ibu terhadap satu ayat. Benar-benar yakin. Lalu kata syekh begini, coba kamu lihat apa yang ada di depan rumah kamu itu. Ditengoknya keluar, ada masjid ya syekh. Saat dia menyebut masjid itu,
Disitulah Syekh itu menjawab dan memberikan penjelasan. Saya ingat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bertanya di hadapan sahabatnya, kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, lalu kalian pergi mandi 5 kali ke sungai itu, kira-kira masih tersisa enggak kotoran pada badan kalian? Sahabat bilang tidak. Lalu kata Rasul apa? Itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Lalu kata Syekh tadi, masjid yang depan rumah kamu itu sesungguhnya adalah sungai. Istrinya paham, alhamdulillah, jazakallah khair, berarti Allah sudah mengabulkan doa. Dapat di rumah di depannya di depannya ada masjid yang sesungguhnya ada sungai yang diberikan dalam bentuk masjid. Sungai ya. Nah, jadi doa sekali lagi harus diikutkan dengan keyakinan. Karena ada orang berdoa tapi dia kadang zikir juga. Zikir ini kadang-kadang diabaikan. Subhanallah, matanya tak mandang kemana. Yang disebut pun tak subhanallah. Jelaskan apa yang kita baca itu. Dan ikutkan hati kita dalam berzikir. Ikutkan keyakinan kita. Maka zikir dan doa, kan ada fikihnya Ustaz ya. Ada fikih zikir dan doa. Zikir itu adalah ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi pahalanya di sisi Allah sangatlah besar. Ikhwati fillah, maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memintalah kepada Allah, hinakanlah diri kita di hadapan Allah, karena semakin sering kita meminta kepada Allah, maka akan semakin kita dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Berbeda dengan semakin sering kita meminta kepada manusia, maka manusia akan semakin membenci kita. Ramadan adalah bulan cinta, bulan meraih cinta Allah, dan raihlah cinta Allah itu dengan berbagai macam bentuk amal, yang salah satunya adalah doa. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mendapatkan keberkahan dan memburu keberkahan dalam setiap detik-detik Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan lanjutannya. Kita akan dengarkan selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, para masyayikh, guru kita Dr. Hilmi Basri dan guru kita Dr. Dasman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka berdua dan menjaga anak keturunannya. Saudara saya Rai dan teman-teman yang memiliki semangat di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat luar biasa. Ada Akh Syafi'i dan Akh Adnan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka ini semuanya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan Kampar TV Mengaji. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita berbicara ilmu yang luar biasa. Al-ilmu syaraf, ya, ilmu itu adalah sebuah kemuliaan bagi kita, dan tidak akan pernah kita merasa puas bicara tentang ilmu, karena ilmu Allah itu sangat luas sekali, lautan yang tak bertepi. Maka semakin kita selami, semakin kita kaji, semakin kita pelajari, semakin terasa diri ini tak punya apa-apa. Maka disinilah semangat yang harus kita bangun bersama, agar
kita bisa senantiasa menggunakan waktu-waktu kita, apalagi di waktu yang berkah ini, di waktu duha, di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak keberkahannya, sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tinggal kita menunggu keberkahan itu di dalam kehidupan kita. Nabi telah mendoakan dan doa Nabi mustajab insyaallah. Tinggal kita menunggu keberkahan dalam diri kita, pada keluarga kita, pada harta kita, pada kehidupan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu duha, di bulan puasa, di bulan Ramadan, yang Nabi sendiri telah mengatakan, ya syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlapis-lapis keberkahan yang kita rasakan pagi ini. Berkah ilmu, berkah di waktu duha, berkah bertemu dengan para al-masyayikh yang saya muliakan, berkah kita duduk bersilaturahim, dan semoga dengan berlapis-lapisnya keberkahan di pagi ini, dan kaum muslimin juga dimanapun berada yang sedang mendengarkan kajian kita di pagi yang sangat indah dan berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita makhluk dan hambanya yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan olehnya. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita di dalam beramal dan berbuat serta melakukan amal saleh. Apa yang telah disampaikan oleh kedua guru kita tadi sungguh sangat luar biasa, bahar luar biasa. Dan kalau kita catat, ya saya juga tadi sibuk mencatat, ya, karena sesungguhnya ilmu itu mesti diikat, ya, mesti diikat oleh siapapun. Karena kalau tidak, dia akan pergi segera. Ingatan kita tak seperti ingat Imam Syafi'i. Ya. Bisa jadi bubar dari majelis ini, sudah hilang pula ilmu kita, begitu. Maka kita ini subhanallah, siapapun dia, mesti berusaha juga untuk mengikat ilmu itu. Dan kapanpun dimanapun, kita berusaha jika ada hal yang Masya Allah, dan barangkali ilmu itu sudah sering diulang, ya, dan sering kita dengarkan, tapi kemudian subhanallah, ilmu itu mesti kita ikat di dalam tulisan-tulisan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya kumpulkan kita dalam majelis ilmu. Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada ilmu dan orang-orang yang senantiasa bisa mengamalkan ilmunya. Guru kita Dr. Helmi tadi di akhir beliau mengisahkan tentang sebuah kisah doa, ya, dan memang betul bahwa kalau kita ingin mencari sebuah keberkahan itu mesti salah satu caranya adalah doa. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau mengunjungi anaknya Ismail alaihissalam di kota Mekkah. Di saat itu dia tidak berjumpa dengannya, tapi dia berjumpa dengan istri beliau, istri Ismail alaihissalam. Lalu yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ma ta'amukum wa syarabukum, apa makan kalian, apa minuman kalian. Maka kemudian dijawablah oleh anak oleh menantu beliau, ta'amunal laham wa syarabunal ma', makanan kami adalah laham, yaitu daging, dan minuman kami adalah air. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Ini adalah panduan keberkahan bagi kita. Apapun yang kita lihat pada diri kita, pada anak kita, pada keluarga kita, pada menantu kita, doakan keberkahan. Jangan pernah kita mendoakan ya tidak baik, sesuatu yang hilang padanya kebaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan inilah doa keberkahan yang mesti kita baca, yang mesti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi berpesan, ya Ustaz, ya, wala tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Jangan pernah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Masa iya ada orang yang mendoakan keburukan atas diri? Bisa saja, karena sudah putus asa dari rahmat Allah, ya kurang yakin dengan pertolongan Allah di saat sulit dalam kehidupannya menghimpit. Ya di bulan Ramadan, apalagi sudah mulai lebaran ini,
banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan gitu kan. Yang nama mungkin tiket untuk pulang kampung, mungkin pakaian yang harus juga disiapkan, sudah mulai request dalam anak-anak kita. Nah, kalau hati kita tidak kuat kepada Allah, barangkali dia akan berputus asa. Ya, orang yang berputus asa bukan ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya di dalam hari-hari yang berkah ini, kuatkan hubungan kita kepada Allah. Ya, gantungkan harapan kita kepada zat yang tidak akan pernah sekalipun mengecewakan kita. Seperti bukti tadi permintaan sang istri ya, Masya Allah. Ini mesti kita sampaikan ke istri kita ini ya, agar mereka juga berdoa sesuatu yang hebat untuk ya dunia dan akhirat kita gitu kan. Dan semoga mereka mendengar semua di sana ya. Baik, ikhwani, Nabi SAW juga di saat dia tiba di kota Madinah ya, Al-Munawwarah ya, juga mendoakan kebaikan untuk ya Allahumma barik lana fi thimarina ya, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keberkahan dalam tanaman ya, buah-buahan yang kita lihat. Barangkali ada di antara kita melihat pohon mangga yang ditanam di depan rumahnya ya, ataupun apa saja ya. Kalau sudah mulai kelihatan, Masya Allah, doakan keberkahan, doakan keberkahan ya kan? Kemudian doakan keberkahan dalam rezeki kita, dalam tempat tinggal kita, doakan keberkahan semuanya. Karena keberkahan itu akan senantiasa hadir ya dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka disinilah kenapa pentingnya kita berbicara tentang tema keberkahan ini ya. Betapa pentingnya kita berburu keberkahan setiap hari. Karena di bulan ini bulan yang sangat terbatas. Allah katakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbatas, hari-hari yang tidak lama. Kalau tadi guru kita Ustaz Elmi mengumpamakan seperti promo dalam sebuah perdagangan ya, sebuah tempat mall atau apapun namanya, ada masa-masa tertentu orang mesti ya akan bersegera ke sana. Tak akan mungkin dia ketinggalan kereta, tidak mungkin itu. Karena dia tahu yang selama ini harganya mahal sekarang didapat dengan harga yang murah. Ini juga harus kita pahami dalam kondisi Ramadan ya, bahwa di Ramadan dengan keberkahan Ramadan, a'mal ad'af mudha'afa, amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Tadi juga sudah disampaikan hadisnya ya, hadis di mana Allah mengatakan sebuah kalimat ya, dengan jaminan wa ana ajzi bihi, saya yang memberikan balasan, dan menunjukkan tidak berbatas. Mungkin kita dalam keluarga 5 orang, pahala suami mungkin tak sama dengan pahala istri di hari itu. Maka kita berburu keberkahan. Nah, bagaimana cara berburu? Tadi sudah disinggung. Kalau ibarat orang yang berburu rusa, mesti ada alat. Alat yang mesti kita miliki. Maka yang pertama di antara alat yang mesti kita miliki di dalam memburu keberkahan itu adalah al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala. Keikhlasan yang harus dibangun di atas akidah yang benar. Di atas akidah as-sahihah. Karena akidah yang benar itu adalah dasar modal awal diterimanya seluruh amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika amalan itu tidak didasari dengan akidah yang benar, maka akan hilanglah ya keberkahan dari amal kita itu, bahkan gugur seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayatnya bahwa jika mereka melakukan kesyirikan ya, jika mereka melakukan kesyirikan, apa kata Allah? La habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau akidah kita tidak benar, kalau keyakinan kita tidak betul, maka amalan yang kita lakukan ya, yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka sungguh jauh dari keberkahan itu. Kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ya 13 tahun Nabi SAW mencoba untuk memperbaiki akidah umat ini agar kita semuanya bertauhid kepada Allah, meyakini uluhiyat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakini benar dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, benar dalam asma dan sifat Allah tabaraka wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah
Ya. Dan kalau kita lihat yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Ya, 13 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak, membenarkan, membetulkan akidah umat ini. Nah, kita lihat pula bagaimana syariat-syariat itu diturunkan pada umumnya di kota Madinah. Di kota Madinah. Ya, walaupun salat telah diwajibkan di kota Mekah, namun kemudian ya syariat-syariat lain itu dikerjakan di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa syariat-syariat, amal-amal saleh yang kita lakukan itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala manakala akidah kita tidak benar. Manakala akidah kita tidak benar, ya. Maka inilah tugas utama kita. Untuk memburu keberkahan itu, carilah dengan cara benarkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah, meyakini asma dan sifat Allah sebagaimana yang telah diyakini oleh as-salafil ummah, ya, dari umat ini. Dengan cara seperti ini insya Allah keberkahan itu, ya, bisa kita dapatkan. Ya, kemudian yang kedua adalah dengan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'un Nabi adalah syarat mutlak dalam bagaimana ibadah itu akan berkah, akan diterima Allah. Kalau amalannya menyelisihi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Mulai dari awal Ramadan menetapkan kita ikuti, ya, cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulai kita tarawih misalnya dalam salat misalnya, ya kita ikuti panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ikuti bagaimana tarawih itu kan rah, ya, ya. Salat yang dibutuhkan ketenangan, tidak buru-buru, ya. Masya Allah hari ini dengan kemajuan teknologi berbagai macam cara salat kita dapatkan, ya, imam yang dulu, yang makmum yang dulu, ya ini gerakan apa gitu kan. Ini dari mana keberkahan itu akan didapatkan? Dari mana amal itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita ini subhanallah tidak cukup semangat di dalam ibadah, ya, para ikhwah, ya. Kita mesti, ya, belajar agama dengan benar. Ibadah ini bukan milik kita. Ini syariat ini ada zat yang menentukan, Allah asy-syari' yang menentukannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ini tidak boleh dipisah ini. Ya. Di dalam salat tarawih misalnya, Nabi mencontohkan, ya, seperti mana Nabi mengatakan salatul laili masna masna, kita lakukan tarawih 2 rakaat 2 rakaat. Itu dengan penuh ketenangan. Kita bukan kerja-kejaran, ini bukan trip salat, bukan trip ini, oplet ngejar oplet, bukan ini. Kita bukan mengejar cari keuntungan dunia di sini. Ya, makanya orang kalau tidak mendasari puasa itu, seperti guru kita Dr. Asman telah mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Makanya kalau qiyam itu tidak didasari dengan iman, itu kejar target. Kita nggak mau kalah ini dengan yang di sebelah. Ya, kita yang penting 23 rakaat cepat lagi. Mana antum yang mau? Ibadah 11 lambat gitu kan? Kita bukan begini pola ibadah kita. Yang kita inginkan adalah dimana kita menikmati salatnya, menikmati rukuknya, menikmati sujudnya, menikmati bacaan-bacaan ayat, bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Ini yang kita inginkan dalam ibadah kita. Makanya orang kalau tidak didasari qiyamnya dengan iman kepada Allah, itu menjadi ajang cepat-cepatan, menjadi ajang cepat-cepat selesai, ya, menjadi ajang yang penting kita qiyam. Benar apa tidak itu tidak menjadi peduli, ini tidak benar, ya. Begitu juga dengan man shama Ramadan. Kalau orang yang tidak menghadirkan iman di saat puasa Ramadan ini, maka waktu sahur dan berbuka itu menjadi ajang balas dendam, gitu. Iya betul. Ini satu hari saya nggak makan ini, gitu kan? Satu hari saya nggak makan, saya harus makan banyak di sahur ini, gitu kan? Kemudian alasan nanti lelah, capek, wah tidur bawaannya, ya sudah, pakai hadis dhaif itu. Tidurnya orang ibadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah ini semuanya menjadi sesuatu yang tidak berkah dia, gitu kan? Dan kemudian, ya, kita misalnya di saat berbuka, ya sudah, karena tadi saya satu hari tidak makan,
makan banyak, minum banyak, warna-warni minuman ada di depan. Kalau kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu paling sederhana di dalam bab berbuka ini. Paling sederhana. Air dan kurma. Air kurma, alhamdulillah itu bisa kita lakukan hari ini. Tapi kalau betul-betul dengan iman kita kepada Allah, kita akan contoh itu. Kita akan contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ittiba kita. Boleh nambah yang lain, boleh saja. Mau kolak pisang, mau bubur, boleh saja. Tapi kemudian di saat kita berbuka ittiba, ini aplikasinya. Ini harus kita coba untuk mengaplikasikan. Nabi itu bukanya dengan air dulu. Ya, dengan rutab, kemudian dengan kurma, atau tidak ada air. Coba kita aplikasikan ittiba'un Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam saat berbuka ini. Ya. Kemudian dalam qiyam tadi, tarawih tadi ya, maka kita coba bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam qiyamnya ya penuh dengan ya luar biasa bagaimana Nabi itu ya dengan ketenangan dengan dalam riwayat lain itu Masya Hudzaifah menyebutkan Nabi membaca Al-Baqarah, itu Nabi SAW membaca Al-Imran, membaca An-Nisa dalam sholatnya. Sampai Hudzaifah mengatakan saya kira Nabi itu ruku di ayat yang ke-100 gitu kan. Tapi kemudian Nabi melanjutkannya. Begini Nabi SAW itu melakukan qiyam ya, dalam sholat malamnya. Maka ikhwati fillah, ini harus kita coba untuk kita contoh dalam ibadah puasa kita ya. Contoh di dalam ibadah puasa kita. Iman sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dasari puasa kita dengan iman, insya Allah akan melahirkan ya ampunan-ampunan bagi kesalahan-kesalahan kita ya. Kemudian hidup kita akan semakin berkah. Kemudian begitu juga dengan qiyam kita, dengan dasar dengan iman kepada Allah ya, kemudian insya Allah juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali bahwa setelah kita memiliki akidah yang sahihah ya, kita mesti ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad di dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kita inginkan ya, yang Allah inginkan bagi kita adalah ahsan amal itu ya. Kalau kita bahasakan bahasa kita adalah ya amal yang berkualitas ya. Ya, amal yang paling berkualitas. Syaratnya 2 ya, al-ikhlasu lillah, dan ini dibangun di atas akidah yang sahih ya. Kemudian kita ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lakukanlah dalam ibadah Ramadan ini semaksimal yang bisa kita lakukan untuk mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sahur sampai hari-hari Ramadan di siang-siangnya ya, kemudian sampai kita berbuka, sampai kita qiyam ya, ikut bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan begini, wala yuhibbukallah illa idza taba'ta habibahu zahiran wa batinan. Engkau tidak akan mungkin dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali engkau mengikuti kekasihnya Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya, kita ikuti seluruhnya. Kita ikuti apa yang diikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dan dengan mengikuti sunnah Nabi, disitulah al-husul alal barakah. Keberkahan akan kita rasakan. Wallahi ikhwan, keberkahan akan kita dapatkan dalam hidup ini dengan mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan banyak keberkahan-keberkahan yang kita rasakan dalam diri kita, keluarga kita, dalam kehidupan kita. Oleh itu kita ikat dengan 2 kalimat ini, bahwa imanan wa ihtisaban itu kita perkokoh akidah kita, kita benahi akidah kita ya, kita jauhkan kesyirikan-kesyirikan dalam kehidupan kita ya, dengan meyakini Allah adalah zat ya yang berhak untuk kita sembah. Tidak perlu kita menyembah yang lainnya. Tidak perlu kita berikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara kita ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksimalkan cinta kita kepadanya dengan mengorbankan apa yang bisa kita korbankan ya, karena lambang cinta itu adalah pengorbanan
Ya, seperti mana yang disampaikan oleh guru kita tadi. Maka kita berkorban untuk Allah dan Rasulnya, itulah sebaik-baik pengorbanan dan akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Korbankan jiwa kita, korbankan tenaga kita, korbankan fisik kita, korbankan ilmu kita, korbankan apa yang kita punya demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta ampunannya. Mudah-mudahan majelis ini melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita sampaikan terutama bagi saya pribadi semoga menjadi berkah untuk diri saya dan dalam amal-amal saya, dan begitu juga untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya limpahkan keberkahan di dalam hari-hari kita menjelang Ramadan, di sisa-sisa waktu yang akan kita jelang ini. Semoga Allah berikan kepada kita kesempurnaan di dalam menjalankannya, apalagi kita akan jelang ya hari-hari yang sangat indah di dalam bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan cara beriktikaf untuk memaksimalkan ya linataharra lailatul qadar. Kita mencari dan memburu malam Lailatul Qadar itu. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita semuanya dan semoga Allah berikan kepada kita taufik di dalam mendapatkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk materi kita dan penjelasannya di kesempatan hari ini mengenai berburu berkah setiap hari untuk part atau bagian yang kedua. Kita masuk ke sesi kedua di program ini, yaitu sesi tanya jawab atau soal jawab yang sudah masuk di 081274 082174 909 911. Baik, kita bacakan untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengenai tema kita atau keberkahan di bulan suci Ramadan ini, manakah yang lebih berkah, kita mengisi detik-detik berbuka puasa dengan berdoa atau membaca Al-Quran, tetapi banyak yang memulai atau mengakhirinya atau detik-detik berbuka itu dengan mengisi kajian, Ustaz. Seperti yang sering di akhir-akhir ini akan dilaksanakan program buka bersama, itu sering diisi dengan kajian. Ini mana yang lebih berkah? Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih atas responnya dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini melalui sebuah pertanyaan, manakah yang lebih berkah atau lebih baik mengisi waktu kita dengan doa pada saat-saat berbuka atau mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran atau dan mendengarkan kajian-kajian gitu ya. Wallahu alam, yang jelas itu semua adalah semua yang disebutkan tadi itu adalah berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang pantas untuk kita lakukan dalam detik-detik Ramadan kita. Namun kita perlu juga untuk melihat waktu-waktu di mana yang telah dikhususkan juga oleh Rasulullah SAW untuk amal tertentu. Contoh umpamanya, di hari Jumat umpamanya, mana yang lebih baik, memperbanyak sholawatkah atau membaca Al-Quran umpamanya? Dikarenakan oleh ada anjuran-anjuran yang memang untuk memperbanyak sholawat, maka memperbanyak sholawat adalah lebih baik. Ada juga waktu-waktu di mana kita diminta untuk lebih mengedepankan doa daripada amal-amal yang lain. Umpama wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Berarti itu kekhususan istighfar yang waktu untuk di mana kita diminta beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita terampuni. Maka yang paling baik adalah untuk memperbanyak istighfar. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal yang lain, tapi kita tetap lebih mengedepankan mana yang memang itu lebih difokuskan waktunya. Maka untuk
di saat kita menjelang berbuka, itu yang dianjurkan adalah untuk memperbanyak doa. Bukan untuk mendengarkan ceramah-ceramah, walaupun mendengarkan ceramah itu juga sebagai satu kebaikan. Tapi mendengarkan ceramah bisa kita lakukan setelah itu. Sementara ada saat di mana doa kita dikabulkan dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita ketahui. Ketika ada memang amal-amal tertentu pada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan oleh Rasul, maka itulah yang paling baik untuk kita lakukan. Setelah sholat, kita dianjurkan untuk membaca zikir. Ada zikir-zikir ba'da shalah yang semua kita insya Allah itu sudah tahu. Mana yang lebih baik, membaca itu atau membaca Al-Quranul Karim? Bukankah membaca Al-Quran itu adalah satu ibadah? Baca Quran satu ibadah, tetapi pada saat yang tadi itu, yang dianjurkan oleh Nabi adalah untuk membaca azkarun salah. Nah itu. Nah oleh karena itu, pada saat kita menjelang berbuka sebenarnya adalah yang paling tepat untuk kita lakukan adalah memohonkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan keampunan, mendoa kebaikan untuk akhirat kita dan kebaikan untuk dunia kita. Setelah itu nanti silakan untuk mengamalkan yang lain seperti mendengarkan ceramah. Mendengarkan ceramah pun dalam setiap waktu kita bisa. Tapi waktu-waktu yang ketika disediakan untuk berdoa kepada Allah, maka yang paling tepat adalah untuk berdoa. Itu dalam pandangan saya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, mudah-mudahan bisa ditambah oleh Mas Syekh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Barangkali ada tambahan Ustaz? Naam, Ustaz? Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Rudi di Cipta Karya. Ustaz, berbicara tentang keberkahan, salah satu keberkahan yang paling utama atau yang paling tinggi adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang didambakan atau diidamkan oleh setiap hamba. Cuman yang jadi pertanyaan Ustaz, ada kajian yang saya dengar bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah Ustaz, bukan karena melakukan ketaatan-ketaatan atau perintah-perintah Allah. Ini seperti apa Ustaz? Bukankah surga itu didapat dari rahmat Allah katanya? Nah, jazakallah khairan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih saudaraku Rudi di Cipta Karya. Tidak ada bertentangan antara beramal saleh dengan rahmat Allah. Karena inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsin. Jadi antara rahmat Allah masuk surga dengan rahmat Allah dengan masuk surga dengan amal tidak bertentangan. Karena ketika Nabi menyebutkan bahwasanya kita masuk surga dengan rahmat Allah bukan dengan amal, maksudnya amal itu tidak akan ada artinya kalau itu sebagai ganti harga surga. Karena harga surga itu mahal. Maka tidak ada yang berhak masuk surga dengan amalnya. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW menyebutkan ada seorang ahli ibadah beribadah selama 500 tahun yang hampir tidak ada celanya. Dia di soma'anya, di tempat rumah ibadah, tidak keluar kecuali lihajatin nas. Kalau bahasa sekarang itikaf terus dia. 500 tahun beribadah, tafarruq lil ibadah. Di hari akhirat dihadirkan karena dia beramal saleh. Tentu orang yang beramal saleh itu qarib min rahmatillah. Maka Allah SWT sebagai penghargaan, apresiasi atas amalnya yang 500 tahun, Allah katakan adkhilu abdi hadzal jannata birahmati. Masukkan wahai para malaikat hambaku ini yang beramal saleh ini dengan rahmatku ke surga. Mendengar kata birahmati, dia melihat ba itu sababi ya, sebab rahmat. Dia ingat, untuk apa saya beramal sebanyak itu selama itu? Kalau hanya karena rahmat Allah, cukup tidak beramal, harap aja rahmat Allah.
Lalu kata dia, la ya Rabb, adkhulul jannata bi'amali. Saya masuk surga dengan amal saya. Kata Allah, adkhiluhu al-jannata birahmati. Masukkan dia surga ke dalam surga dengan rahmatku. Dijawabnya lagi, la ya Rabbi bi'amali. Ya Rabbi, nilai amal saya. Timbang dulu. Sampai 3 kali. Lalu Allah katakan, kalau gitu, zinu a'mala abdi hadha. Kalau gitu coba timbang amalan hambaku ini. Dibanding dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka ditimbanglah amalan 500 tahun itu dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan. Hampir habis seluruh amal itu. Melihat hampir habis, itu baru satu nikmat, baru dia menyerah. Ya Rabbi adkhilnil jannata birahmatik. Ini Allah sengaja menceritakan ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara hambanya nanti ada hiwar, ada percakapan dengan Allah pada hari kiamat. Naam. Ma min ahadin minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap orang pasti akan diajak bicara oleh Rabbnya tanpa ada perantara. Ini kalau orang yang mengingkari Allah berbicara ini perlu takwil lagi nanti. Ya, Allah berbicara kepadamu. Soal bagaimananya kita tidak tahu. Allah hanya mengatakan dia berbicara kepada hambanya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi akhi Rudi, beramallah terus. Karena rahmat Allah itu didapat oleh orang yang beramal. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak beramal jauh dari rahmat Allah. Ya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi orang-orang yang beriman pada Allah didekatkan dengan rahmat Allah. Dan insya Allah dengan amal yang kita lakukan, Allah dekatkan ke rahmatnya. Dengan rahmat itulah kita masuk surga. Wallahu ta'ala alam wa ahkam. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Akhirudi bisa. Nah, Ustaz ada. Baik. Ada pertanyaan? Nah, pas dulu. Ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Tak ada. Baik, ada satu pertanyaan terakhir, boleh kita jawab Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, sebagaimana dijelaskan Dr. Helmi bahwa bulan Ramadan adalah bulan cinta. Dan juga ada surat cinta yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Bagaimana seseorang yang hanya membaca surat cintanya di momen Ramadan saja Ustaz? Apakah ada juga kewajiban mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini? Bagaimana juga orang yang tidak pernah membaca surat cintanya dan juga tidak pernah khatam seumur hidupnya? Naam Ustaz. Jazakallahu khair. Pertama terima kasih akhi yang bertanya. Surat cinta yang hanya dibaca barangkali di bulan Ramadan ya, atau hanya sekali-kali di luar Ramadan. Nah, yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hudan bagi kita ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagaimana mungkin Al-Qur'an itu yang Allah sebut sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ya, di dalam menjalankan agama ini, di dalam menjalankan syariat ini, bagaimana mungkin kita akan bisa berada pada rel yang benar, pada tujuan yang benar ya, pada sesuatu yang benar, kalau Al-Quran yang Allah jadikan petunjuk itu tidak kita baca. Ini yang pertama ya. Jadi Al-Quran Allah jadikan sebagai petunjuk dan sebagai panduan dalam hidup kita, maka mestilah kita baca, mestilah kita pelajari, mestilah kita ambil ibrah padanya. Yang kedua, Al-Quran ini Allah sebutkan sebagai keberkahan pada ilmunya
gitu kan. Keberkahan pada ilmunya. Allah katakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di antara rahmat Allah kepada kita, Allah ajarkan kepada kita Al-Qur'anul Karim. Bagaimana hari-hari kita, bagaimana kehidupan kita akan bisa berkah sementara ilmu yang asil, ya, ilmu yang benar, ilmu yang jernih itu, sumber ilmu yang benar dan jernih itu tidak kita baca. Bagaimana kita akan bisa hidup, ya, dengan hidup yang berkah kalau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak kita baca. Yang ketiga, bahwa Al-Qur'an itu sendiri kata Allah Subhanahu wa taala mubarak, ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Al-Qur'an ini kami turunkan mubarak, yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka keberkahan Al-Qur'an itu ada dalam mengamalkannya, fattabi'uh. Ada dalam mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Bagaimana hari-hari orang beriman, apa yang akan menjadikan bernilai di sisi Allah, ya apa yang kita lakukan dari Al-Quran. Lalu kemudian hari-hari kita, kemudian Ramadan ini tidak kita bacakan, mungkin kita hanya dibaca sesaat, atau di luar Ramadan kita tinggalkan. Lalu kemudian bagaimana itu amal kita, hidup kita, ya agama kita akan berkah. Sementara sumber keberkahan yang Allah sebutkan itu sendiri tidak kita lakukan. Jadi kalau kita ingin berkah, maka bacalah Al-Quran itu, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, ya. Kemudian keberkahan hidup kita dan keberkahan Al-Quran itu ada pada tilawahnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Insat itu tidak hanya sekadar mendengarkan. Al-sama' al-iqbal ala sama'. Kita hanya mendengarkan saja. Tapi insat adalah butuh keseriusan. Kita tinggalkan yang lain. Ada pada membacanya, ada pada mendengarkannya, ada pada mempelajarinya, ada pada mengamalkannya. Subhanallah. Ini akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana mungkin, ya, Al-Quran itu kalau hanya kita baca sesaat, atau kemudian di luar Ramadan kita tinggalkan, atau dibaca hanya, ya, semaunya kita, dan bahkan mungkin kita tidak pernah menghadapkan, wal'iyadzubillah. Makanya Nabi SAW di dalam hadisnya juga mengatakan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran dan sesungguhnya dia nanti akan datang kepadanya di hari kiamat memberi syafaat. Bahkan dalam hadis yang lain, kapan Al-Quran itu datang sahib. Jadi ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan, di mana Al-Quran datang di hari kiamat kelak, di saat di alam barzakh, di saat orang itu sudah berada pada kondisi kubur yang sudah menghimpit dia. Di saat kuburan itu sudah menghimpit dia, maka datanglah sahibuhu yang Allah jadikan berupa makhluk. Kemudian dia bertanya kepada laki-laki ini, ata'arifuni, kenalkah engkau siapa saya? Laki-laki ini mengatakan, qala la, ana la a'rifuka. Ana la a'rifuka, saya tidak kenal dengan kamu. Al-Quran yang Allah jadikan berupa makhluk ini datang seperti orang yang kelelahan mencari. Mana ini sahibuhu? Mana temannya ini? Mana sahibnya ini? Maka didapatkan di saat kuburan sudah mulai menghimpitnya. Lalu kemudian dia mengatakan, qala ana la a'rifuk, qala ana sahibukal Qur'an, saya adalah sahib kamu, Al-Qur'anul Karim. Baik, kalau sahib, ya, kalau sahib tentu bukan hanya sekadar biasa. Makanya ada dalam hadis itu disebutkan, ya, bahwa Al-Quran mengatakan, ya, sayalah yang membuat kamu tidak tidur malam dulu. Ini kan sahib ini. Dan sayalah yang membuat suara kamu tidak ada. Habis suara kamu karena membaca aku dulu. Malam hari kamu tidak tidur karena aku. Bayangkan, subhanallah. Apakah kita sudah disebut dengan sahib dengan Al-Quranul Karim? Bagaimana kita akan disebut sahibul Quran sementara Al-Quran kita tidak baca, ya kan? Dan bagaimana kita berharap Al-Quran akan datang mengatakan ana sahibuka, saya adalah sahabat kamu, gitu.
Dan bagaimana Quran itu akan datang syafi'an li ashabi sementara dia tidak dibaca. Maka tentu Al-Quranul Karim akan menjadi syafi' kepada kita dan sahib yang datang membela kita di saat kuburan, ya, menghimpit di saat kuburan, ya, datang di saat kuburan sudah mulai menyempit, maka kemudian datanglah Al-Quran yang Allah serupai dengan makhluk, lalu kemudian dia akan berkata, ana sahibukal Quran, saya adalah sahib kamu. Nah, sudah layakkah kita disebut dengan sahibul Quran? Sudah layakkah kita orang yang akan dikatakan kepada kita nanti, sahibuka fid dunya, saya adalah sahib kamu ketika di dunia. Nah kalau belum, ya, kalau tadi bentuknya adalah hanya sekali dibaca, kalau mungkin hanya sekali khatam, atau mungkin hanya sekedar dilewatkan saja, wal iyadzubillah. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya dan semoga Allah jaga anak keturunan kita dari sikap-sikap yang seperti ini. Maka ya, mari kita baca Al-Quranul Karim. Sungguh sangat merugilah, ya, di bulan yang Allah sebut dengan bulan Al-Quran ini, Quran tidak kita baca. Ya, bulan yang disebut dengan, ya, hidangan Allah ini, ya, Al-Quran sebagai hidangan Allah, kita tidak baca. Sungguh sangat merugi kita. Sungguh sangat merugi kita karena kita telah buang waktu-waktu yang sangat indah dan sangat berkah ini dengan mengerjakan, ya, sesuatu yang tidak dituntun, kemudian kita meninggalkan sesuatu yang utama dan paling aulah untuk kita kerjakan. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan antum yang bertanya bisa memahami. Ada tambahan Ustaz? Baik. Sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini di program Diktat kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas di berseri bagian kedua, mudah-mudahan kita bisa memang mendulang keberkahan setiap harinya, khususnya dengan poin-poin yang sudah dijelaskan oleh para guru kita tadi. Afwan untuk semua salah kata nakil bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Ustaz, jazakumullah khairan untuk waktunya dan sudah berbagi ilmu bersama kita di sini. Insyaallah pekan depan kita akan kembali lagi jika memungkinkan dengan tema ataupun judul yang berbeda insyaallah, atau lanjutan juga. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.